Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi, pramuka tukang donat dari Parang YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bicara ini ya, mobil listrik yang pasti diwajibkan nanti untuk ASN ya. Motor listrik, mobil listrik, dan keuntungannya pasti banyak. Pak Luhut dan Pak Muldoko yang punya motor listrik dan mobil listrik. Pejabat kok, pedagang. Terus sekarang nanti dikaitkan dengan Rocky Gerung ya, yang mulai disidang ya. Kemudian juga KPK yang membuat rakyat itu sengsara. Korupsi dibiarkan, dan malah kata Amin Rais, di rumah Pak Jokowi itu bersemayam insya Allah korupsi yang luar biasa. Jadi ini ada dua arus ya. Arus pertama, pembungkaman oposisi yang terakhir, yang terbesar, yaitu masuk ruang sidang Rocky Gerung ya. Yang oposisi yang lain sudah banyak di penjara dan sudah keluar juga ya. Termasuk Sahganda Nenggolan gitu. Yang masih di dalam itu siapa itu? Bambang Tri, Gus Nur. Yang udah keluar tuh Anton Permana, Jumhur Hidayat, dan mereka bergerak terus ya untuk menghantam lagi tiang-tiang istana itu, kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak orang ya. Terus yang masuk penjara siapa? Banyak itu. Nah sekarang mobil listrik kembali. Di tengah situasi ekonomi yang morat-marit ya, pekerjaan susah, tapi 15.900 proyek-proyek Cina ada di Indonesia selama pemerintahan Pak Jokowi. Tenaga kerja asing melimpah, maksudnya dari Tiongkok itu. Sementara orang Indonesia yang kerja di perusahaan Cina, perusahaan Tiongkok itu ya standar UMR. Sementara tenaga asing itu ya standar internasional gajinya. Nah itu fenomena negeri kuli ya. Kita Indonesia yang kaya raya itu, kalau menurut Multatuli, pujangga besar dari Belanda, bahwa Indonesia itu seperti sepotong surga ya, di Katulistiwa. Surga sepotong ditaruh di Katulistiwa, kaya raya, hijau royo-royo, tapi rakyatnya melarat ya. Ini ya berarti ada yang salah ya dalam pengelolaan kekuasaan di negeri ini. Kita lihat mobil listrik ya. Di laporan Tempo beberapa bulan yang lalu, penjualan mobil listrik dan motor listrik itu nggak sesuai dengan harapan. Nggak sesuai dengan harapan karena orang nggak minat ya. Meskipun sudah disubsidi untuk mobil listrik, yang disubsidi bukan rakyatnya, pemilik mobil listriknya. 80 juta uangnya dari APBN katanya begitu, dan 7 juta untuk setiap penjualan motor listrik ya. Disubsidi untuk yang punya pabrik motor listrik, bukan si konsumennya ya. Jadi yang untung ya Pak Muldoko dan Pak Luhut setiap penjualan mobil dan motor listrik itu ya. Tapi penjualannya nggak sesuai dengan harapan, jauh katanya. Nah mulai sekarang ada arahan 18 Agustus kemarin, arahan ke Gubernur, pejabat sementara Heru Budi Santoso ya. Heru Budi Santoso ya. Siapa sih nama gubernur, saya lupa. Yang saya masih ingat sih Anies Baswedan. Itu saya baru dapat arahan dari kementerian tuh. Dari Kementerian Maritim dan Investasi, Luhut, supaya mulai didorong ASN untuk pindah ke mobil listrik karena ada anggaran transportasinya katanya kan. Nah itu nanti kelihatannya Jakarta jadi pilot project ya. Tapi sekarang Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar udah mulai itu ikut-ikut mendorong ya mobil listrik, karena untuk mengurangi polusi katanya. Dan yang menjadi persoalan kan harusnya dibuka ruang-ruang publik. Kalau polusi Jakarta katanya sih bukan hasil dari di Jakarta, tapi dia kiriman dari Bogor
Bogor, Tangerang, Bekasi itu udara yang kotor itu loh menyerbu Jakarta. Jadi jawaban mobil listrik untuk menghindari polusi karena Jakarta berpolusi agak kurang tepat, apalagi nanti kalau mobil listrik yang didorong dan motor listrik itu membuat jalanan tambah macet. Ya, jadi yang didorong kalau menurut Anies Baswedan adalah transportasi umum berbahan bakar listrik. Jadi tetap mobil listrik itu dikurangi untuk kepentingan pribadi, lebih banyak transportasi umum yang memang berbahan bakar listrik kalau mau memang ke listrik ya. Tapi persoalannya kan ini pedagangnya ini menteri, yang satu ketua KSP, yang satu menteri Marinvest ya. Jadi masalahnya di mata Anies Baswedan, kalau bikin peraturan ya peraturan jangan jadi pemain ya. Ini bikin peraturan juga tentang mobil listrik begini-begini. Terus dia punya barang dagangannya yang bikin peraturan itu. Jadi itu kan namanya kan curang ya. Tentu aja batinnya akeh katanya. Apa untungnya banyak, dan ini kan mengusir rasa keadilan ya. Ya, terganggu gitu loh. Pejabat kok dagang gitu loh. Kan harusnya mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, untuk menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat dengan kekuasaan itu. Ini mau untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari uang sebanyak-banyaknya, ya jadi pengusaha, nggak usah jadi penguasa gitu ya, supaya fair. Nah, itu masalahnya mobil listrik tuh. Tapi rupanya itu jalan terus ya, karena sudah dikeluarkan peraturannya mobil listrik dan apa itu motor listrik yang disubsidi 7 juta untuk motor yang pemilik pabriknya, pemilik pengusaha itu, dan 80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik. Bukan konsumennya tapi pemiliknya gitu ya. Ya kan aneh itu sebenarnya. Tapi ketidakadilan itu jalan terus ya. Sementara Rocky Gerung dipersoalan karena diksi yang diungkapkan setelah dia mengkritik kunjungan Pak Jokowi ke Cina dan memberikan janji ya 34.000 hektar tanah di depan pengusaha Cina yang dilihat apa disaksikan oleh Xi Jinping untuk pembangunan ibu kota, dengan kompensasi mereka dapat HGU, hak guna usaha itu selama 180 tahun, hampir 2 abad ya. Dulu Inggris ke Hong Kong aja cuma 99 tahun ya. Jadi semangat untuk mengkolonialisasi, ekspansi dari Cina itu sebenarnya kata pengawas harus harus diwaspadai menurut Rocky Gerung. Ini bahaya. Tapi kita justru Pak Jokowi memainkan satu kebijakan yang berbahaya dan untuk kepentingan dirinya sendiri setelah lengser dari kekuasaan dan tidak memikirkan nasib kita, dan itulah yang disebut oleh Jokowi oleh Rocky Gerung sebagai kebijakan yang seperti bajingan yang tolol itu. Dan kemudian dia sekarang dilaporkan oleh buzzer-buzzer istana atau Jokowi, relawan Jokowi, ke penjara ya. Dilaporkan ke polisi supaya layak untuk dimasukkan penjara, dan ucapan itu layak keluar juga ya dari mulut seorang Abalin ya. Maklum dia kan orang istana ya. Nah ini ada kasus. Terus yang kasus yang berikutnya, baru pertama kalinya dan untuk pertama kalinya sejumlah tokoh yang berbobot ya, pemberani seperti Rizal Ramli, Amin Rais, Ubaidillah Badrun itu menggeruduk istana untuk mempersoalkan itu gimana kasus korupsi anak presiden itu harus diurus ya, yaitu Kaisang dan Gibran yang diadukan oleh Ubaidillah Badrun bulan Januari tahun lalu, tahun 2022, yang tidak dilanjutkan oleh KPK. Padahal itu korupsinya, dugaan korupsinya besar itu. Dugaannya ada 4, 1 korupsi yang dilakukan oleh Kaisang dan Gibran itu, 1 korupsi, 2 kolusi, 3 nepotisme, dan 4 money laundry, pencucian uang. Jadi dia diduga menerima suap ya, menerima suap dari pengusaha ya kan, yang namanya satu pengusaha dari mana sih itu yang besar itu loh, properti itu
yang kemudian dari anaknya. Jadi dia menyuap presiden menurut tesis dari UPD Badul. Pengusaha itu menyuap presiden diterima oleh anaknya dalam bentuk saham, dalam bentuk modal yang entah es cendol, entah pisang itu loh. Nah ini kan harus diurus ya. Tapi KPK kelihatannya kan memang nggak berani ya, nemui pun nggak berani, kabur ya, kata istilah Faisal Assegaf itu. Mereka komisioner KPK itu nggak berani menemui Amin Rais dan kawan-kawan, termasuk Rizal Ramli dan juga Ubaidillah Badrun. Mereka kabur ya. Firly Bahuri kabur ya, nggak berani menemui ya. Karena Firly Bahuri sebagai ketua KPK juga ini kan manusia yang problematik, kasusnya banyak. Sebelum dia jadi ketua KPK sudah dilaporkan ke Dewan Etik ya oleh Abdullah Hehamahua kan, melanggar etik, pelanggarannya berat, tapi sebelum disidangkan di Dewan Etik apa istilahnya, di sidang etik, kode etik, dia ditarik oleh kepolisian ke Trunojoyo. Jadi dia lolos dari hukuman dari KPK. Tapi dengan cara yang aneh, setelah Novel Baswedan bersama temannya 57 orang itu digusur ya, atau bukan digusur, setelah kemudian Firly Bahuri dirancang masuk kembali ke KPK dan menjadi pimpinan KPK, dia kemudian memukul balik ya Novel Baswedan ya, sehingga mereka terpental dengan tes wawasan kebangsaan itu. Itu Firly ya, dan dia juga banyak masalahnya sekarang menjerat dia, termasuk pembocoran rahasia rahasia negara apa itu ya. Entah gimana kelanjutannya. Jadi KPK ini sekarang mendapatkan serangan ya dari civil society dan langsung mengguduk ke pusat dari KPK, yaitu di gedung KPK di Rasuna Said. Sementara mobil listrik tetap berjalan ya. Ya namanya pengusaha tetap bagaimana cari untung sebanyak-banyaknya di tengah keruntuhan atau di tengah demoralisasi yang terjadi di negeri ini. Dia nggak peduli, yang penting duitnya dia dapat banyak ya. Sisa-sisa kekuasaannya sebentar lagi berakhir. Tuannya yaitu Pak Jokowi, dia masih coba untuk memanfaatkan, dan tampaknya dia berhasil memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan usaha bisnisnya, yaitu mobil listrik dan motor listrik, karena sudah keluar peraturan yang mendukung subsidi itu tadi ya. Dan nanti akan merata, meskipun Jokowi turun dia nggak peduli lagi, yang penting mobil listrik itu akan terjual ya di kalangan ASN di seluruh di Indonesia di 34 provinsi. Meskipun dia tidak jadi menteri dalam kepemimpinan presiden yang baru ya, Luhut tetap bisa menanggung untung besar karena dia menjadi motornya dan mobilnya bersama Muldoko menangguk keuntungan besar. Karena apa? Ya karena menjadi punya pasar captive market, yaitu para ASN yang akan didorong ya, dikeluarkan peraturan untuk membeli mobil listrik dan motor listrik, yaitu eselon 1 sampai 4. Jadi memang kalau pedagang itu bagaimana caranya dia melindungkan diri dalam kekuasaan, mendapatkan proteksi politik. Dan ketika proteksi politik itu berakhir atau hilang ketika pemilu berakhir dan kepemimpinan baru tiba, tapi pedagang ini masih dapat duit ya, meskipun proteksi politiknya hilang karena sudah diganti dengan proteksi dari undang-undang atau peraturan yang dibuat ketika kekuasaan itu masih di tangan. Ya itulah ya praktek-praktek yang culas ya kira-kira di negeri ini yang coba dibongkar ya, disasar oleh Amin Rais. Amin Rais tentu tidak main-main, dia meninggalkan kota Jogja dan dia sudah punya reputasi untuk menggulung 2 presiden mengundurkan diri, yaitu satu Pak Harto, dan kedua sebagai ketua MPR dia mencopot jabatan ketua mencopot jabatan presiden dari Abdurrahman Wahid. Jadi yang dihadapi oleh pemerintah sekarang tidak main-main ya, yaitu seorang yang punya reputasi menggulingkan 2 presiden, yaitu Amin Rais. Dan Amin Rais sudah tiba di KPK meskipun komisioner KPK, pimpinan KPK itu ketakutan dan kabur. Nah inilah ya, ada satu pihak, ada 2 kesimpulan sekarang. Ada satu pihak yang terus mengeruk keuntungan ya, oligarki juga diam-diam saja dia terus ya mengambil keuntungan dalam proses-proses hilirisasi dan lain-lain misalnya. Sementara ada apa istilahnya,
suara-suara pembebasan, suara-suara yang mencerahkan untuk membuat negeri ini jauh lebih baik dan lebih adil, itu terus bekerja juga, yaitu Amin Rais dan kawan-kawan yang nanti insya Allah diikuti oleh gerbong-gerbong yang di belakang Amin Rais dan Rizal Ramli dan Ubaidillah Badrun. Kalau dulu Amin Rais itu turun ke jalan yang nggak jadi di lapangan Ikada atau lapangan Monas, rencananya 19 Mei, kemudian dia memimpin langsung turun jalan, terus kemudian dia langsung turun memimpin sidang MPR sehingga Gus Dur copot sebagai presiden. Tampaknya sekarang Amin Rais berjuang dengan cara yang lebih yang lebih sesuai dengan zaman ini, yaitu melalui YouTube dan juga langsung ke pusat penegakan hukum yang ada di Rasuna Said di Kuningan itu, yaitu KPK. Who knows, siapa tahu satu saat Amin Rais akan menuju istana. Tapi istana sekarang sudah diblokir, paling kalau demonstrasi paling sampai patung kuda ya, nggak sampai istana seperti dulu. Tapi mungkin Amin Rais dan kawan-kawannya punya cara lain untuk kemudian melemahkan ya orang-orang yang jahat yang menjarah negeri ini dan kemudian berganti kepada era kepemimpinan nasional yang kemudian dengan cara baru yang kemudian bisa menghapuskan korupsi yang selama 25 tahun korupsi itu tidak hilang meskipun sudah dibangun satu lembaga yang independen, kemudian keindependenan dari KPK itu dilemahkan oleh Pak Jokowi dan korupsi bukannya hilang tambah menggila. Moga-moga Allah menurunkan pertolongannya untuk bangsa kita dalam sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.